setiap bencana, setiap kesusahan, setiap kenikmatan, setiap kebahagiaan yang Allah turunkan di bumi dan juga kepada dirimu, kata Allah, itu sudah tertulis di kitab Lauhul Mahfuz. Orang beriman pasti bahagia. Kalau hidup kita masih belum bahagia, masih sering sedih, masih gampang kecewa, gampang sakit hati, maka itu pesan dan isyarat dari Allah, ada masalah sama imannya. Orang-orang yang tidak sedih dengan kehidupannya, tidak pernah takut dengan kehidupannya, tidak gampang kecewa dalam kehidupannya, adalah ciri-ciri dari orang-orang yang beriman dan juga bertakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda sekalian yang salah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, temanya memang sengaja saya pilih. Ya Allah, aku ingin bahagia. Kenapa? Saya ingin memotret kebahagiaan yang saya maksud di sini adalah Bunda bahagia secara personal dulu. Diri sendirinya bahagiakan dulu. Kenapa? Saya mohon izin Bunda, di dalam Al-Qur'an Allah mengklasifikasikan tentang peran manusia pada 4 tempat. Pada 4 peran. 1, perannya sebagai diri sendiri. Kedua, sebagai seorang istri, karena yang hadir adalah para perempuan, saya ambil dari jenis kelamin perempuan ya, yaitu sebagai suami dan istri, yaitu istri. Yang ketiga sebagai ayah dan bunda, yaitu sebagai seorang ibu. Dan ketiga sebagai makhluk sosial. Bunda semuanya, bahagia itu diawali dari diri kita sendiri Bunda. Sebelum nanti kita menjadi seorang istri yang bahagia, ibu yang bahagia, dan dengan sukacita melakukan perannya secara sosial kepada masyarakat di sekitar kita. Bunda sekalian, saya ingin Bunda semua itu betul-betul bahagia dalam dirinya, sehingga nanti menjadi seorang istri betul-betul berkhidmat kepada suami betul-betul dengan sepenuh hati. Ketika berkhidmat kepada para suami dengan sepenuh hati, maka nanti Bunda akan menjadi wanita-wanita yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya sampaikan sebuah hadis. Ummu Salamah, salah satu istri dari Rasulullah SAW, pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mana yang lebih utama, bidadari surga atau wanita dunia?" Kata Rasulullah SAW, yang lebih utama di sisi Allah adalah wanita dunia kalau seandainya dia salihah. Apa Bunda? Kalau dia salihah. Sudah salihah kita? Sudah. Ini menutup aurat sempurna semuanya. Sudah terlihat salihah. Tinggal diistiqomahkan terus menerus, ditambah ilmunya, nanti mendapatkan kedudukan takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa takwa? Karena di Quran surat ketiga ayat 133 sampai 134, kalimat takwa adalah kalimat yang digunakan oleh Allah untuk menjadi sebab disegerakannya kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala Bunda. Yang diawali dengan kalimat wasari'u ila magfiratim mir rabbikum, dan bersegeralah, cepat-cepat minta ampun sama Allah, cepat-cepat taubat sama Allah, cepat-cepat perbaiki diri, karena Allah sudah mempersiapkan buat kamu, buat kita semuanya Bunda. Jadi bahasa saya begini Bunda, hambaku, kamu tuh punya salah, kamu tuh tubuhmu itu penuh dengan dosa, bergelimangan dengan kemaksiatan dan lain sebagainya. Ayo cepat bertaubat kepada Allah, cepat perbaiki diri, karena aku sedang mempersiapkan dan sudah mempersiapkan surga yang luasnya langit dan bumi untuk hamba-hambaku yang bertakwa. Itu Bunda. Ini opening dulu mukadimah ya. Siapa orang-orang yang bertakwa itu? Mereka yang menginfakkan rizkinya dalam kondisi lapang ataupun sempit.
mereka yang mau meminta maaf dan memaafkan segala kesalahan dari orang lain terhadap dirinya. Maka orang-orang itulah yang akan dilayakkan oleh Allah sebagai hamba yang bertakwa dan nanti dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berita baiknya Bunda, surga itu identik dengan bahagia. Di surga itu nggak ada capek Bunda, nggak ada lelah, nggak ada keluh kesah. Bahkan kita, riwayat yang saya baca itu ndak akan lagi ada ibadah apapun yang kita kerjakan di sana. Betul-betul seneng-seneng, ndak ada lagi kerut di muka, nggak ada lagi rambut yang memutih, nggak ada Bunda. Capek lelah itu cuman di dunia ini Bunda. Capek dan lelah cuman di dunia. Nanti di surganya Allah itu Allah memberikan balasan-balasan untuk semua kebaikan yang pernah kita ikhtiarkan di bumi. Surga itu disyaratkan dengan kebahagiaan, maka kita ikhtiarkan bagaimana cara agar kebahagiaan itu bisa kita turunkan di bumi dalam semua aktivitas kehidupan kita, sehingga peran sebagai diri kita sendiri itu bisa bahagia dalam menjalani kehidupan yang sebentar ini Bunda. Satu, Allah menyampaikan Quran surat 23 ayat ke-1. Qad afal mu'minun, orang beriman itu dia hidupnya pasti bahagia. Kenapa dia bahagia? Karena dia punya iman. Orang beriman itu pasti bahagia. Maka ini ayat Bunda menjadi indikator buat diri kita sendiri. Apa pesan dari Allah? Kalau hidup kita masih belum bahagia, masih sering sedih, masih gampang kecewa, gampang sakit hati, maka itu pesan dan isyarat dari Allah, ada masalah sama imannya. Itu bahasa Quran Bunda. Jadi jangan sakit hati kalau saya ngomong begini ya. Saya mohon izin. Karena apa yang saya sampaikan itu dalil, bukan dalih. Saya ulangi ya. Kalau kita hidup, jangan melihat peran sebagai istri dulu ya. Jangan melihat peran sebagai seorang ibu, jangan melihat peran sebagai seorang makhluk sosial, jangan dulu Bunda. Tapi lihatlah diri kita sendiri. Kalau kita gampang kecewa, gampang sakit hati, gampang terluka, gampang marah, emosinya yang naik turun, maka itu indikator dari Allah Subhanahu wa ta'ala, isyarat dari Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa kalau kita belum bahagia, masih merasakan hal-hal yang tersebutkan tadi di awal, ada masalah dengan keimanan kita. Sudah terkoreksi diri kita sekarang? Tahu di mana letak salah kita, kenapa kita belum bahagia selama ini Bunda? Karena ada masalah dengan imannya kita. Lalu Ustadz, orang-orang yang bahagia itu seperti apa? Orang-orang yang bahagia itu seperti apa? Nanti akan saya sebutkan. Dan bagaimana agar kita bisa berbahagia, saya juga akan jelaskan ya Bunda. Ini urutannya saya menyampaikan. Jadi biar tertib ilmunya tersampaikan ya Bunda. Saya mau menyampaikan isyarat lagi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Quran surat kedua ayat 189. Surat Al-Baqarah ayat 189. Apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini ayatnya panjang, tapi saya hanya bagian akhirnya. Apa kata Allah? Wattaqallah la'allakum tuflihun. Ada kata tuflihun. Itu satu akar kata dengan ayat yang sebelumnya, yaitu aflah, qad aflahal mu'minun. Tuflihun itu sama. Kemenangan, kebahagiaan, kesejahteraan, ketenangan, kenyamanan dalam hidupnya Bunda. Apa dari ayat ini? Orang yang bertakwa pasti bahagia. Masya Allah Bunda. Kalau kamu mau bahagia, kamu bertakwa. Kata Allah begitu Bunda.
Kalau ayat pertama isyaratnya orang beriman pasti bahagia, maka syaratnya harus punya iman. Kalau isyarat yang kedua, bertakwalah kalian kepada Allah, niscaya kamu akan bahagia. Itu kata Allah, Bunda. Maka kalau mau bahagia, yang kedua adalah harus bertakwa. Kita sudah bertakwa, Bunda? Sudah atau belum? Masih jauh kita, Bunda. Kita nggak bisa klaim, saya sudah Ustadz. Kenapa? Nggak bisa klaim, nggak bisa ngaku-ngaku, nggak bisa tunjuk diri bahwa saya sudah takwa. Karena kata Rasulullah SAW, at-taqwa hahuna. Takwa itu di dalam hati, Bunda. Sampai 3 kali Nabi mengawalnya, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu di dalam hati, itu di dalam jiwa, takwa itu di dalam dada. Kata Rasulullah SAW. Bentuk aktualisasi nyatanya dalam kehidupan adalah akhlak yang baik, akhlak yang mulia, sopan, dia santun, katanya baik, nggak suka menggunjing orang, nggak julid sama orang, nggak memfitnah orang, nggak suka jelekin orang. Wah, Ustaz, itu yang terakhir yang disebutin saya banget itu. Kita belajar sama Bunda ya. Saya berdiri di sini berarti saya lebih baik dari Bunda semuanya? Allah tidak. Allah hanya menutupi aib saja, Bunda. Tapi semoga amanah dari Allah yang Allah titipkan lewat saya ini bisa merubah cara berfikirnya kita untuk menjadi hamba-hamba. Berarti hamba itu kan diri kita kan? Belum peran sebagai suami, belum peran sebagai istri, belum peran sebagai seorang ibu ataupun ayah, belum, Bunda. Menjadi seorang hamba-hamba yang berbahagia di dunia sehingga nanti Allah bahagiakan di dalam surga. Baik, saya lanjut, Bunda. Ciri orang yang bahagia itu seperti apa? Kita buka Quran surat Yunus dari ayat 62 sampai 64. Cirinya ada 2. 1, dia tidak dengan kehidupan masa depan. Yang kedua, dia tidak sedih dengan kisah hidupnya yang sudah dilaluinya, masa lalu. Itu ayat ke-62. Ayat ke-63-nya Allah menyampaikan, yaitulah orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang mereka tidak khawatir dengan kehidupan masa depannya, tidak sedih dengan kehidupan di masa lampaunya, adalah gambaran-gambaran tentang orang yang beriman dan bertakwa. Ayat 63-nya, Bunda. Berarti apa yang saya jelaskan di awal ini kan sama berarti. Karena di ayat 63 ini disebutkan bahwa orang-orang yang tidak sedih dengan kehidupannya, tidak pernah takut dengan kehidupannya, tidak gampang kecewa dalam kehidupannya adalah ciri-ciri dari orang-orang yang beriman dan juga bertakwa. Kenapa iman dan takwa ini disandingkan, Bunda? Karena masih banyak orang yang beriman mudah untuk sakit hati, masih banyak orang yang beriman tapi untuk kecewa, mudah dendam, mudah melukai hati orang lain, maksud orang lain dan lain sebagainya. Mereka beriman tapi belum bertakwa. Karena takwa itu tingkatnya yang paling atas, Bunda. Jadi ada proses yang kita lalui untuk sampai menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Jadi disatukan sama Allah. Sama seperti yang saya lakukan ini. 2 ayat berbeda. 1 bahagia kuncinya iman, 2 bahagia kuncinya takwa. Maka dijadikan satu oleh Allah sebuah surat 3 ayat, ayat 62 dan 63 serta 64. Saya bahas 62 63-nya dulu, bahwa orang-orang yang bahagia adalah orang-orang yang tidak takut dengan kehidupannya di masa depan, tidak khawatir berlebihan. Contohnya gimana? Dia nggak takut miskin, makanya banyak bersedekah. Dia sudah selesai dengan urusan dirinya sendiri, Bunda. Kalau guru yang sangat luar biasa istiqomah ya, sebutlah levelnya nasional ya, mereka adalah guru-guru yang insya Allah hanif, yang dalam kehidupannya sudah selesai, Bunda. Kenapa? Karena dia tolong agama Allah, Allah yang nolong nanti hidupnya. Coba, kenapa? Dia nggak takut, karena Allah sudah menjamin, Bunda. Dan mereka pun nggak sedih dengan masa lalu
sudah dilewatinya, rasa sakit hati, kecewa, terluka, dikhianati dan lain sebagainya, itu tidak membekas di dalam hati-hati mereka. Dan mereka inilah yang disebut oleh Allah sebagai hamba yang beriman dan juga bertakwa, sehingga Allah bahagiakan mereka di dunia. Nah, ayat ke-64-nya baru itu pembahasan tentang balasan nanti di akhiratnya, berupa apa? Berupa surga yang sedikit pun tidak dizolimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pingin nggak seperti itu, Bunda? Pingin nggak? Maka yang harus kita pahami tentang bagaimana agar kita bisa memiliki ciri-ciri hamba yang bahagia itu, yaitu tidak takut dengan masa depannya, tidak khawatir dengan kisah-kisah yang akan datang. Maka saya akan keluarkan dalil Quran surat ke-57 ayatnya 22 sampai 23, surat Al-Hadid. Quran surat ke-57 ayatnya 22 sampai 23. Setiap bencana, setiap kesusahan, setiap kenikmatan, setiap kebahagiaan yang Allah turunkan di bumi dan juga kepada dirimu, kata Allah, itu sudah tertulis di kitab Lauhul Mahfudz, Bunda. Sudah tertulis di kitab Lauhul Mahfudz. Nah, sebelum saya lanjutkan, Rasulullah mengatakan bahwa catatan manusia itu sudah ditutup, Bunda, oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah Al-Qalam. Sehingga Allah perintahkan untuk mencatat semua takdir-takdir manusia. Takdir baik, kapan kita sedih, kapan kita kecewa, kapan kita terluka, kapan kita sakit hati, kapan kita ketusuk duri, kapan sebuah daun itu jatuh dari rantingnya dan lain sebagainya, sudah ditulis oleh Allah 50.000 tahun yang lalu sebelum alam semesta diciptakan, Bunda. Artinya apa, Bunda? Allah sudah membuat skenario hidup kita dan kita hanya menjalankan peran dari skenario yang sudah dibuat oleh Allah. Apa kata Allah? Ayat ke-23-nya Allah menyampaikan. Kenapa? Allah ngasih tahu sama kita bahwa hambaku, kisah hidupmu, kapan kamu terluka, kapan kamu kecewa, kapan kamu sakit hati, dan bahkan kapan kamu menzolimi dan melakukan kemaksiatan, semuanya sudah aku tuliskan kisah demi kisahnya di dalam kitabku, yaitu Lauhul Mahfudz. Kenapa Allah melakukan itu, Bunda? Ada dua sebabnya. Yang pertama, ketika Allah mencabut nikmat dalam hidup kita, ketika Allah mencabut nikmat hidup kita, maka kita tidak sedihnya berlebihan. Yang kedua, ketika Allah berikan karunia nikmat dalam hidup kita, maka kita tidak boleh bahagia juga secara berlebihan. Masya Allah, Bunda. Ini tips yang dikasih sama Allah. Maksudnya gimana, Ustadz? Oke, kita kasih contoh ya. Sakit gigi enak nggak, Bunda? Nggak enak ya. Itu lagi dikasih nikmat apa ujian? Hah? Bentuknya ujian, tapi itu nikmat bagi kita. Kau Ustadz? Iya, bentuknya ujian, tapi itu nikmat dari Allah. Kenapa? Gini, Allah mengatakan dalam ayat ini, ketika nikmat yang aku kasih, apa nikmatnya? Sehat. Tiba-tiba dicabut sedikit aja nikmat sehatnya itu, jadi sakit gigi, ya kan? Maka Allah meminta kita sedihnya jangan berlebihan, Bunda. Contoh yang lain, disakitin hatinya sama orang, sakit nggak? Dikecewain sama orang, sakit nggak? Dilukai sama orang, nyaman nggak? Enggak. Tapi kebanyakan dari kita, ya Allah, kenapa saya disakitin sama dia? Kurang baik apa saya sama dia? Begitu kan? Nggak pernah nanya sama diri sendiri, ya Allah, mungkin ada dosakah yang sudah aku lakukan sehingga engkau menghukumku sedikit seperti ini? Sudah luar biasa sakitnya. Nggak pernah berpikir begitu kan?
Allah mengatakan bahwa ketika nikmatnya dicabut sedikit, akhirnya muncul rasa sakit hati. Allah minta kita jangan sedihnya berlebihan. Kenapa kita bisa sedih berlebihan? Karena ekspektasinya kepada manusia. Oh, dia mah baik kok, saya kenal banget sama dia. Tahu-tahu ditusuk dari belakang, dikhianati, dilukai. Gak siap mental kita, kecewa, terluka, dan lain sebagainya. Itu kan yang kita alamin, Bunda. Gak usah jauh-jauh deh, suami. Pah, kurang sabar apa mama sama papa? Ya kurang sabar dikit lagi. Dia memang begitu suami mah kan. Kenapa? Begini Bunda, konsep rumah tangga itu, kita itu menikahi hamba Allah yang pasti punya kekurangan, pasti akan melakukan kesalahan. Dan suami kita bukan Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa? Nah, kita bukan Khadijah. Jadi jangan terlalu tinggi bermimpi Bunda. Lihat realita, lihat fakta, suami kita memang penuh kekurangan. Maka kekurangan itu muncul dalam kehidupan berumah tangga suami istri. Agar tidak mudah kecewa dan terluka, maka kembalikan kepada Allah bahwa ini adalah izinnya Allah. Ayat ini mengajarkan kita tentang iman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rukun iman yang ke-6. Nama apa 5? Hah? Beriman kepada qada dan qadarnya Allah. Berarti kan itu iman Bunda. Meyakini qada dan qadarnya Allah, berarti ketetapan Allah, aturan Allah itu semuanya sudah dibuat. Jadi kita hanya menjalankan peran kita sebagai hamba-hambanya Allah agar tidak mudah sakit hati, agar tidak mudah kecewa, agar tidak mudah terluka. Maka konsep ini diberikan oleh Allah. Nikmatnya aku cabut, kamu jangan nyalahin siapa-siapa. Introspeksi diri dulu. Dekat Allah, dekatin diri kita sama Allah. Ketika nikmatnya ditambah makin banyak, makin luas, makin besar, jangan lupa untuk bersyukur sama Allah. Jangan jadi korun zaman sekarang Bunda. Saya jadi pejabat karena saya S1, S2. Korun zaman sekarang begitu. Saya punya pengalaman yang banyak kok. Harusnya saya yang dipilih, bukan dia. Itu korun zaman sekarang Bunda. Allah mengatakan di dalam firman-Nya, korun itu ya mengatakan bahwa harta yang saya miliki ini itu adalah buah dari ilmu yang saya miliki. Persis kan sama, ya enggak? Dan rata-rata orang yang sombong seperti itu nanti ditenggelamkan sama Allah. Kalau korun ditenggelamkan beserta harta-hartanya di padang gurun pasir. Sedangkan orang-orang yang sombong seperti itu nanti disentil dan ditenggelamkan oleh Allah karena kejahatan dan kelakuannya sendiri. Betapa banyak orang-orang yang korupsi, menganggap mampu, menganggap bisa, habis itu apa? Ditangkap kan Bunda? Rusakkan keluarganya, malukan keluarganya, dan lain sebagainya Bunda. Di konsep hidup ini Bunda. Jadi kalau misalkan ya Allah, aku ingin bahagia, maka munculkan pertanyaan di dalam hati kita, ya Allah, bagaimana cara aku agar bisa ya? Maka Allah menjawab dalam ayatnya, surat Al-Hadid tadi, ayat 2 sampai ayat 23. Kalau kamu pengen bahagia dalam hidupmu, maka belajarlah untuk mengimani, meyakini qada dan qadarnya Allah. Karena apa? Karena setiap ketetapan hidup manusia itu sudah ditetapkan oleh Allah. Hidup kita kan Bunda, kalau nggak bahagia sedih, iya kan? Kalau nggak bahagia, kalau nggak senang pasti sedih. Itu aja. Allah memberikan pesan bahwa kalau kamu bahagia jangan berlebihan bahagianya. Kalau sedih juga sedihnya jangan berlebihan. Karena apa? Ketika bahagia dan sedih berlebihan ini akan menutupi keimanan kita dan menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh Allah ini tidak adil. Di Instagram dan media sosial saya yang lainnya, ketika ada yang bertanya, Ustadz, suami saya itu agamis Ustadz,
tapi nggak mau cari nafkah. Ustadz, suami saya kasar Ustadz, kebun binatang keluar dari mulut dia Ustadz. Ustadz, suami saya senang main tangan sampai anak-anak saya kena mental karena melihat ibunya dizolimi dan disakiti oleh bapaknya di depan matanya. Ustadz, suami saya kok gampang banget ya dia ngomong talak, pisah, cerai dan lain sebagainya. Dan berbagai macam permasalahan yang lainnya itu masuk Bunda. Dan 98% itu yang bercerita adalah para muslimah, akhwat, para perempuan. Saya balas perlahan satu persatu ketika waktunya lagi kosong, waktunya lagi senggang. Saya kasih tahu, yang pertama, Bunda, Mbak, semua terjadi atas izin Allah. Itu pertama Bunda. Kita bangkitkan keimanan kita. Bagaimana caranya? Ini konsepnya, maka saya akan keluarkan amalannya satu saja, dan ini yang kemarin saya bahas secara komprehensif dan detail di pengurus dari BKMT. Apa? Sholat. Ustadz, saya sudah menjalankan apa yang menjadi masukan dari Ustadz. Saya sudah memperbaiki sholat saya sudah paksa diri saya untuk bangun di tengah malam, sholat qiyamul lail, saya juga bersedekah sedikit-sedikit Ustadz. Tapi kenapa kok suami saya malah nggak berubah sama sekali Ustadz? Nah, itu kenapa Bunda? Sholat itu nggak hanya sekedar melepas kewajiban, ada rendengannya, ada gandengannya. Apa? Wasta'inu bisabri wa sholat. Jadikan sabar dan sholat itu jadi satu paket Bunda, untuk menghadapi berbagai macam ujian dan masalah yang datang dalam kehidupan kita. Dikasih nikmat yang luas, sabar, berpikir, ya Allah, ini amanah darimu, bagaimana saya harus mengelolanya. Maka rizki yang kau berikan ini rizki sehat. Mengelolanya gimana? Dipakai untuk duduk di majelis ilmu. Rizki sehat dipakai untuk membantu orang lain. Rizki mata dipakai untuk membaca Al-Quran. Rizki tangan dipakai untuk menggunakan berbagi sama orang. Jangan dipakai untuk menggibah orang lewat media sosial. Sekarang kan gibahan gak harus mulut Bunda ya. Ya kan? Bikin grup WhatsApp isinya 10 orang. Oh, udah berbulan-bulan. Tiba-tiba ada masalah. Bikin grup baru isinya 8 orang. Yang 2 gak dimasukin. Kenapa? Sebel sama mereka. Hati-hati Bunda. Rizki mulut bukan dipakai buat ngomongin orang Bunda. Rizki mulut ini pakailah qaulan sadida. Allah mengatakan, wa man ahsana qaulan mimman da'a ilallah. Perkataan yang sangat dicintai oleh Allah adalah perkataan-perkataan yang membuat orang yang mendengarnya semakin cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu diberikan nikmat Bunda. Yang namanya nikmat, yang namanya rizki bukan hanya tentang uang. Diberikan rumah yang mewah, kasur yang empuk, ya kan? Dipakai kajian di rumah Bunda sesekali. Biar apa? Biar terang rumahnya dengan cahaya kebaikan. Dibacain ayat-ayat suci Al-Quran. Biar apa? Kata Rasulullah SAW, beliau mengatakan bahwa rumah yang tidak pernah dibacai Al-Quran, ada hadis yang lain mengatakan, atau tidak pernah dibacakan suratul Baqarah, maka rumah itu sama seperti kuburan. Jadi ngajinya Bunda jangan cuma di Masjid Taqwa, tafsir Senin sama Kamis ya. Jangan cuma di sini, dibawa ke rumah juga, dibiasakan untuk membaca. Ustadz, saya nggak bisa baca Quran. Apa susahnya beli Al-Quran yang ada tulisan Latinnya Bunda? Orang yang terbata-bata, orang yang lancar membaca Al-Quran itu ada fadilahnya masing-masing. Bahkan nanti di akhirat Bunda, ya, di akhirat nanti Allah memerintahkan kita, silahkan baca Al-Quran yang kau bisa, dibaca terus, maka nanti kita naik. Apa yang naiknya? Kedudukan kita di dalam surga naik, pelan-pelan naik sampai habis dan selesai bacaan Quran kita. Maka disitulah titik berhenti surga yang akan kita tempati Bunda.
Nikmat kaki, masih segar-segar bunda, ya kan, masya Allah. Ada beberapa bunda yang duduk secara khusus pakai kursi, masih punya semangat bunda untuk duduk di majelis ilmu. Itu kesyukuran kita sama Allah. Bagaimana sama kita? Punya suami, wah berantem terus. Papa itu ya selalu aja nyala-nyalain suami bunda. Bunda, diam sejenak. Pejamkan mata, lihat yang jauh. Banyak orang yang masih sendiri, yang setiap malamnya dia berdoa, ya Allah, hadirkan suami yang salih untuk saya ya Allah. Bunda, syukuri kita punya suami bunda. Seperti apapun dia adalah pintu neraka dan surganya kita. Maka kalau kita ingin memperbaiki iman dan takwanya kita, dari mana? Dari sholat bunda. Karena banyak orang yang sholat tapi masih suka melakukan kemaksiatan. Banyak orang yang sholat masih suka ngomongin orang. Nih nanti nih ya, semoga prasangka saya salah. Pulang kajian saya diomongin. Pulang kajian kan berkelompok nanti diomongin. Kalau kebaikan semoga itu jadi doa untuk saya. Tapi kalau keburukan, semoga itu bisa menjadi penggugur dosa buat saya bunda. Ya, tapi hati-hati bunda. Gini, orang yang beriman itu dia mendengar semua kalimat, semua obrolan dia dengar. Tapi dia memfilter mana kalimat-kalimat yang baik yang akan dimasukkan ke dalam hatinya. Jadi dia nggak mudah sakit hati, dia nggak mudah kecewa, dia nggak mudah terluka. Dan bahkan bunda, kenapa Allah menghadirkan rasa sakit hati, kecewa, terluka dan lain sebagainya dalam kehidupan kita? Itu pesan dari Allah. Pertama, kamu disakitin hatinya sama orang lain, sakit kan? Maka kamu jangan pernah nyakitin hati orang lain, jangan pernah ngecewain orang lain, jangan pernah berprasangka buruk sama orang lain, apalagi sampai memfitnah mereka. Yang kedua, aku hadirkan rasa sakit itu biar kamu bisa bersabar. Yang dengan kesabaran itu kamu bisa mengambil banyak pahala dari aku. Kata Allah begitu bunda. Cuman kan kita kadang suuzon sama orang ya, berprasangka buruk sama orang ya, dan lain sebagainya. Maka kita akan memperbaiki dari satu ibadah yang sangat luar biasa. Ini konsep kebahagiaannya akan bisa direalisasikan dan dilakukan saat ibadah sholatnya bukan hanya baik tapi juga benar. Harus benar bunda. Rukun syaratnya terpenuhi. Dan yang paling penting di dalam sholat itu ada sebuah rukun yang namanya tumaninah. Kenapa Ustadz kok harus sholat, dan dari sholat kita harus memperbaiki dirinya sehingga kita nanti Allah hadirkan kebahagiaan sebagaimana yang Ustadz konsepkan tadi berdasarkan Al-Quran? Satu, Quran surat ke-29 ayat 45. Dua, Quran surat ke-4 ayat 43. Dua dulu ya, satu-satu saya bahasnya bunda. Quran surat ke-29 ayat 45, surat Al-Ankabut. Apa yang disampaikan oleh Allah? Inna salata tanha anil fahsya iwal munkar. Itu janji Allah bunda, bahwa salat itu dapat mencegah dirimu dari kemaksiatan, fahsya dan juga mungkar. Fahsya dan mungkar. Quran surat ke-29 bunda, ayat ke-45. Bagaimana sih kok Allah memberikan janji tentang kebahagiaan tapi amaliyahnya lewat sholat? Karena Allah juga memberikan janji lewat sholat ini bahwa apa arti fahsya? Fahsya itu kemaksiatan yang muncul karena syahwatnya kita, hawa nafsunya kita bunda. Dendam, iri, dengki, hasad, itu fahsya. Mungkar itu kezoliman kepada orang lain. Kezoliman kepada orang lain. Dasarnya apa? Akal kita.
mau curang, ngurangin timbangan dan lain sebagainya, ya. Nah, obat dari semua itu adalah salat. Salat yang seperti apa? Dari ayat 45 tadi dari surat Al-Ankabut, awal ayatnya Allah mengatakan utslu ma uhiya ilaika minal kitab. Ada yang baca buka mushaf? Apa artinya utslu? Bacalah. Kenapa ada ikra? Artinya bacalah. Kenapa ada utslu? Artinya bacalah. Kenapa ada satu makna yang sama tapi padanan katanya berbeda? Allah menyampaikan pesan kepada kita, kalau ikra, kalian hanya tilawah Quran doang, kayak yang tadi dibaca oleh qarinya kita. Yang membacanya adalah qari, atau kalau perempuan adalah qariah. Kalau utslu dibaca plus dipahami lalu ditadaburi, Bunda, sehingga ketika kita memahami bacaan-bacaan di dalam sholat kita dari takbir sampai salam, wa aqimis sholat, maka berdirilah untuk mengerjakan sholat, sehingga sholat kalian itu nanti bisa mencegah diri kalian dari perbuatan fahsya dan mungkar, karena kalian paham dengan apa yang dibacanya. Jadi bukan cuma ngelepas kewajiban selesai sholat, habis itu dibuka lagi jilbab, mukenanya selesai, bukan, Bunda. Tapi betul-betul dinikmati sholat itu. Kenapa? Karena kita paham dengan apa yang kita sampaikan kepada Allah. Nanti Allah memberikan jaminan sholat itu mencegah diri kita dari fahsya dan mungkar. Cuman pada faktanya, saya mau tanya sama Bunda, kapan kita bisa menikmati sholat kita, Bunda? Lagi ada masalah ya? Ya kan? Lagi ada masalah sama suami, bisa sholat, habis sholat doanya nangis-nangis ya, betul? Lagi disakitin hatinya sama orang lain, sampai di atas sejadah ngadu, ya Allah, saya nggak terima lah. Baru habis sholat tapi ngumpat orang, saya nggak terima. Berarti sama dengan tidak menerima takdir Allah, padahal baru sujud kepada Allah. Sopan apa enggak? Gak sopan, kurang ajar nggak sama Allah begitu? Iya, itu kita, Bunda. Betul kan? Kita itu bisa menikmati ibadah sholat kita karena diberikan masalah sama Allah, dan sering lupa menikmati sholat kita saat diberikan nikmat dan kelapangan oleh Allah. Betul apa benar? Coba. Dijanjiin sama seseorang, yuk nanti aku ke rumah ya, aku mau bayar tanah yang kemarin yang mau tak beli itu loh. Tapi abis zuhur, sholatnya khusyuk apa enggak? Buru-buru apa cepat? Buru-buru apa lama? Buru-buru, nggak dinikmatin sama sekali kan? Tiba-tiba abis zuhur, ya ditelepon lagi, yuk aku harus itu. Kecewa, sakit hati, iya kan? Kenapa? Karena kita sudah mengecewakan Allah sebelumnya, yang seharusnya sholatnya bisa kita nikmati, tapi buru-buru hanya karena terngiang-ngiang di bayangan kita akan ada segepok uang yang datang ke rumah. Qadarullah, dibatalin sama Allah, nggak jadi. Kecewa kita, sakit hati kita, marah kita sama Allah, marah juga sama orang yang nggak jadi. Wah, keluar semuanya amarahnya. Itu kita kan, Bunda. Saya hanya ngasih contoh-contoh yang sederhana aja, Bunda, biar nggak mumet gitu kepala. Kenapa? Lebih mudah untuk dicernanya, dan itulah diri kita kan. Kita hanya bisa menikmati sholat saat kita sedang ada masalah. Pertanyaannya sederhana dari saya, apakah harus diberikan masalah dulu oleh Allah setiap harinya sehingga kita bisa menikmati sholat kita? Kapan belajarnya kita? Kalau begitu lagi maka kita nggak naik ke kelas, iya kan? Ada guru di sini, Bunda? Ada banyak ya? Anak-anak yang rapotnya merah, kan pertimbangannya antara naik kelas dan enggak kan? Kebanyakan orang tuanya dipanggil, dikasih tahu tentang, Bu, anak ibu ini sama bapak rajin loh sebetulnya sekolahnya. Mirip kan? Sholat kita, rajin. Tapi ternyata lemot. Belajarnya lama, matematikanya merah, IPA-nya merah, bahasanya juga terbata-bata dan lain sebagainya.
Ya nggak mungkin ngomong di depan orang tua lemot ya bunda. Yang ada nanti malah mereka marah-marah dan tersinggung ya. Ini saya pakai bahasa sendiri ya. Mohon maaf. Akhirnya apa? Saya mohon izin ya bu ya. Kalau tetap sekolah di sini dia nggak akan naik. Kalau mau naik mungkin bisa dipindahkan ke sekolah swasta. Malu nggak bunda? Kenapa sekarang hidup kita berputar dengan masalah-masalah yang sama? Jawabannya sudah ketemu kan? Karena kita nggak naik kelas dengan setiap ujian-ujian Allah. Karena kita juga belum memperbaiki hubungan kita dengan Allah lewat ibadah yang namanya sholat. Sehingga berkutat dengan masalah yang sama, apa? Luka, sakit hati, kecewa, dikhianati dan lain sebagainya. Betul bunda? Kalau bahasa sederhananya, pantas dan wajar kalau kita belum bisa bahagia dengan kebahagiaan yang sesungguhnya karena hubungan kita dengan Allah masih biasa-biasa. Bunda, hanya sebatas melepas kewajiban. Fakta yang lain yang ingin saya sampaikan, dan ini adalah sindiran dari Allah. Quran surat keempat, surat An-Nisa ayat ke-43. Allah menyampaikan, ya ayyuhallazina amanu la taqrabu shalah wa antum sukara hatta ta'lamuna ma taqulun. Apa kata Allah? Wahai orang-orang yang beriman. Allah, wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian kerjakan sholat, tapi kalian sholatnya seperti orang mabuk, sehingga kalian tidak paham dengan apa yang kalian baca. Mirip kayak kita bunda? Mirip nggak? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Terus Al-Fatihah sampai selesai. Surat pendeknya Al-Ikhlas, tahu-tahu takbir, ruku. Terus apa lagi? I'tidal, kemudian sujud, ya kan? Duduk di antara dua sujud, sujud lagi, selesai sampai salam. Mulutnya komat kamit baca bacaan sholat, pikirannya kemana-mana, hatinya lalai. Betul bunda? Kita kan seperti itu, persis kayak orang mabok. Makanya wajar Allah memberikan solusi apapun dalam kehidupan kita, dan Allah belum membahagiakan hati kita. Kenapa? Saat sholat hati kita masih lalai. Saat sholat hati kita tidak diikut sertakan bunda untuk menikmati bacaan-bacaan sholat. Dari mana memperbaiki agar kita bisa bahagia? Dari ibadah sholat.